Magelang terdapat sebuah bukit yang berada di tengah-tengah kota. Bukit itu sangat terkenal karena menjadi salah satu tempaan para taruna akabri. Bahkan, bukit itu menjadi salah satu ciri khas kota itu. Namanya Bukit Tidar, atau yang lebih dikenal sebagai Gunung Tidar. Konon, Gunung Tidar merupakan pusat atau titik tengah Pulau Jawa. Dahulu kala, tanah Jawa ini masih berupa hutan belantara, yang tidak seorang pun berani tinggal di sana. Sebagian besar wilayah Jawa ini dahulu masih dikuasai beberapa makhluk halus. Konon tanah Jawa yang dikelilingi laut ini bak perahu yang mudah oleng oleh ombak laut yang besar. Maka melihat itu para dewata segera mencari cara untuk mengatasinya. Maka berkumpullah para dewa untuk membahas persoalan tanah Jawa yang tidak pernah tenang oleh hantaman ombak itu. Diutuslah sejumlah dewa untuk tugas menenangkan pulau ini. Mereka membawa sejumlah bala tentara menuju Pulau Jawa sebelah barat. Namun, tiba-tiba Pulau Jawa kembali oleng dan berat sebelah, karena para dewa dan bala tentaranya hanya menempati wilayah barat. Agar seimbang, sebagian dikirim ke timur. Namun, usaha ini tetap gagal. Melihat kenyataan itu, maka para dewa sibuk mencari jalan pemecahan. Setelah beberapa waktu berembuk, maka didapatkanlah sebuah ide cemerlang. Mau tak mau, para dewa harus menciptakan sebuah paku raksasa, dan paku itu akan ditancapkan di pusat tanah Jawa, yaitu titik tengah yang dapat menjadikan Pulau Jawa seimbang. Dan paku raksasa yang ditancapkan itu, konon dipercaya sebagian masyarakat sebagai Gunung Tidar. Dan setelah paku raksasa itu ditancapkan, Pulau Jawa menjadi tenang dari hantaman ombak. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, Gunung Tidar pada mulanya hanya ditinggali oleh para jin dan setan, yang konon dipimpin oleh salah satu jin bernama Kiai Semar. Alkisah, datanglah seorang manusia yang terkenal berani, yaitu Syekh Subakir. Sesampainya kembali di Tidar, berpasang-pasang manusia yang telah diajak serta oleh Syekh Subakir tinggal lebih dulu di daerah sebelah timur Gunung Tidar, yang sekarang dikenal sebagai Desa Trunan. Konon, desa itu berasal dari makna turunan. Ada yang mengatakan arti dari turunan itu adalah keturunan, tetapi ada yang menganggapnya sebagai daerah pertama kali sahabat-sahabat Syekh Subakir diturunkan dan tinggal di tempat itu untuk sementara waktu. Setelah itu Syekh Subakir berangkat sendiri ke puncak Gunung Tidar untuk bersemedi. Tombak pusaka sakti Syekh Subakir ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi Kiai Semar dan wadia balanya. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Kiai Semar dan sebagian tentaranya melarikan diri ke timur, dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi, anak buah Kiai Semar ada yang melarikan diri ke Alas Roban, bahkan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan dimakamkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Syekh Subakir pun akhirnya memboyong sahabat-sahabatnya untuk membuka tempat tinggal baru di Gunung Tidar dan sekitarnya. Versi lain tentang Syekh Subakir adalah, pada waktu Sultan Muhammad I memerintah kerajaan Turki, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat, India. Dari mereka, Sultan mendapat kabar berita bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan Hindu yaitu Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyatnya, ada yang beragama Islam, tapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gujarat yang kawin dengan penduduk pribumi, yaitu di kota-kota pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah, yang isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka terkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta mempunyai karomah. Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Di antara para ulama yang berilmu tinggi itu, ada yang bernama Syekh Subakir. Ia dikenal sebagai pakar ruqyah, penakluk dan pengusir jin yang mengganggu manusia. Sumber cerita ini menyebutkan bahwa Pulau Jawa pada waktu itu sangat angker. Pulau Jawa dihuni oleh bangsa makhluk halus, berupa dedemit, jin,
Peri Prayangan, Bekasaan, Kemamang, Banaspati, Genderuwo, Jangkitan, Kuntilanak, dan masih banyak lagi sejenisnya. Dan telah diceritakan pula bahwa Sang Sultan Rom, sekarang Turki, telah mengetahuinya dan mendapat bisikan ilham dari Tuhan, mendapat perintah untuk mengisi pulau itu dengan manusia. Setelah itu Sang Sultan memanggil patihnya, maka datanglah Sang Mahapatih di hadapannya. Baginda Sultan berkata, "Hai Patih, aku akan bertanya padamu yang sesungguhnya. Apakah benar berita tentang Pulau Jawa itu? Apa kamu sudah tahu?" Katanya masih sepi dan belum ada manusianya. Pulau itu masih hutan belantara. Benar sekali, tuanku. Sungguh belum ada manusianya. Beritanya dari nahkoda yang sering berlayar ke Sumbawa melewati Pulau Jawa itu, tuanku. Pulau itu membujur dari barat ke timur. Terletak di sebelah baratnya Pulau Bali, dan banyak terdapat gunung, jawab sang patih. Baginda Sultan berkata dengan pelan, "Hai patih, kamu bawalah 2 leksa orang kepala keluarga. Cepat tempatkan di tanah Jawa agar mereka bertani, dan perbekali mereka dengan alat-alat pertanian." Demikianlah Sang Mahapati segera mencari orang-orang pilihan, dan bergegas mempersiapkan perlengkapannya. Setelah membayar ongkos pelayaran dan telah siaga, dengan mengendarai perahu, lantas berangkatlah Sang Patih bersama 40.000 orang dengan cepat. Rum atau Turki adalah wilayah Eropa bagian timur. Tak terkirakan berapa jauh perjalanan yang dia tempuh menuju Pulau Jawa. Berbagai hambatan dan rintangan mereka lalui hingga akhirnya sampai di Pulau Jawa. 40.000 orang yang terdiri dari 20.000 pasangan suami istri itu ditempatkan di Pulau Jawa, sementara Sang Mahapati kembali pulang ke negeri Rum. Namun apa yang terjadi? 40.000 orang itu ternyata banyak yang mati. Konon, karena diteluh atau dimakan oleh segala lembut atau makhluk halus. Yang tersisa hanya 40 orang. Mereka akhirnya meninggalkan Pulau Jawa, berlayar kembali ke negeri Rum. Setelah sampai di negeri Rum, mereka dihadapkan kepada Baginda Sultan dan melaporkan sendiri kejadian yang menimpa rekan-rekannya. "Kami banyak yang mati dimakan dedemit, jin dan bangsa sejenisnya." Sang Sultan kemudian memanggil seorang ulama besar yang dikenal sebagai ahli ruqyah dan ahli ekologi lingkungan. Namanya Syekh Subagir, yang memiliki gelar Syekh Maulana. Ulama ini sangat disegani dan dihormati oleh rakyat. Bahkan, Baginda Sultan sendiri menaruh hormat kepadanya. Setelah Syekh Subagir datang menghadap, maka berkatalah sang Baginda Sultan, "Wahai Tuan Syekh Maulana, saya sudah memberi tugas kepada Patih, tapi telah gagal. Sekarang tuanlah yang saya tunjuk. Pergilah ke Pulau Jawa yang terkenal angker itu. Pasanglah tumbal, tempatkan di gunung yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, supaya bangsa halus yang memakan manusia itu pergi. Dan bawalah orang keliling agar mereka menetap tinggal di Pulau Jawa. Dan jangan lupa lengkapi mereka dengan persenjataan." Sang Mahapatih mendapat titah untuk mempersiapkan segala keperluan perjalanan Syekh Subagir ke Pulau Jawa. Dalam pelayaran itu, Syekh Subagir singgah di tanah Hindustan India. Di sana ia mengambil 20.000 orang, lalu meneruskan perjalanan ke Pulau Jawa. Rombongan Syekh Subagir datang ke Pulau Jawa. Sebagai orang yang waskita, ia tahu bahwa